created using Powtoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan individu, keluarga, dan masyarakat yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Siti Solihah Nurfaida, MPD. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Sarah Anida Putri, Rena Istiqomah, Natasha Kamila, Siti Hoirunisa, dan Mutiara Anissa. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Hoirunisa. Dipersilahkan. Yang pertama ada individu dan pertumbuhannya. Individu. Kata individu berasal dari kata Latin, yaitu individuum, berarti yang tak terbagi. Jadi, merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Pertumbuhan individu. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan individu. Yang pertama, faktor biologis, yaitu berdasarkan fisik. Yang kedua, ada faktor geografis, yaitu setiap lingkungan fisik yang baik akan membawa kebaikan pula pada penghuninya, dan begitupun sebaliknya. Yang ketiga, ada faktor kebudayaan khusus. Kebudayaan mempengaruhi kepribadian, namun tidak berarti semua individu yang ada di dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama juga memiliki kepribadian yang sama juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sarah. Selanjutnya, ada keluarga dan fungsinya. Keluarga diartikan suatu satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai adanya kerjasama ekonomi. Fungsi keluarga adalah berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, melindungi atau merawat orang-orang tua atau jompo. Secara umum, fungsi keluarga meliputi yang pertama pengaturan seksual. Setiap masyarakat mengatur siapa boleh menikah dengan siapa dan menentang kehamilan insidental atau hasil hubungan seks kebetulan. Pada masyarakat dijumpai norma-norma keabsahan, yaitu kelahiran di luar nikah tidak dibenarkan. Adanya incestabo berupa larangan hubungan seks antara kerabat yang terlalu dekat secara sosiologis bermaksud mencegah berkembangnya persaingan seksual di kalangan keluarga sendiri yang berpotensi merusak serta mengikat keluarga yang berbeda-beda dalam masyarakat melalui pernikahan. Selanjutnya, ada reproduksi. Pandangan terhadap jumlah punya anak bermacam-macam. Ada yang mengharapkan untuk jaminan bagi orang tua di masa depan, ada yang bermotivasi agama, ada alasan kesehatan, dan sebagainya. Yang jelas, di suatu negara bila ada alat kontrasepsi mudah diperoleh, jadi banyak digunakan, ada keengganan untuk mempunyai anak, dan angka senggema sebelum pernikahan menjadi meningkat, menurut William G. Goode, 1983. Di sini, dalam reproduksi, menurut berkembangnya teknologi kedokteran, selain memberikan dampak positif bagi program keluarga berencana, dapat pula menimbulkan masalah terpisahnya kepuasan seksual dengan pembiakan. Kehadiran anggota baru dapat dipandang sebagai penunjang atau malapetaka bagi masyarakat tani dengan dikatakan menunjang, terutama dalam menyediakan tenaga kerja. Jadi, reproduksi di sini ada manfaatnya maupun kerugian bagi seluruh makhluk hidup. Selanjutnya, ada sosialisasi, yaitu sang anak mempelajari nilai-nilai, sikap-sikap, dan tingkah laku masyarakat dengan keluarganya. Di sini, manusia sebagai makhluk dalam evolusinya lebih bergantung kepada kebudayaan dan bukan kepada naluri atau insting. Masyarakat dan kebudayaannya
menjadi bergantung kepada keefektifan sosialisasi, yaitu sejauh mana sang anak mempelajari nilai-nilai, sikap, atau tingkah laku. Di dalam keluarga pun, anak memperoleh landasan bagi pembentuk kepribadian, sikap perilaku, dan tanggapan emosinya. Selanjutnya, pemeliharaan. Anak yang baru dilahirkan sampai jangka waktu tertentu, sampai dapat berdiri sendiri, menuntut terpenuhinya segala kebutuhan kehidupannya. Kedua orang tua menanamkan hubungan kasih sayang dengan anak-anaknya melalui ikatan ketergantungan emosional, memaksa secara bertahap ke arah berdiri sendiri. Dalam masa pemeliharaan, muncul juga karakteristik anak, seperti manusia lebih lama dewasa daripada binatang, tidak mempunyai naluri untuk menyederhanakan penyesuaian dengan lingkungannya, dan yang terakhir memiliki otak yang paling rumit di antara semua hewan, karena manusia memiliki akal. Selanjutnya ada penempatan anak dalam masyarakat. Anak merupakan simbol berbagai macam hubungan peran yang penting di antara orang-orang dewasa. Jadi, orang tua tidak boleh menentukan penempatan sosial seorang anak. Pengaturan wewenang membantu menentukan kewajiban peranan orang-orang dewasa terhadap sang anak. Anak di sini merupakan simbol berbagai macam hubungan peran yang penting di antara orang-orang dewasa. Jadi, jikalau ada permasalahan antara orang tua dan kehadirannya terus-menerus meninggalkan tuntunan-tuntunan kepada berbagai orang dewasa, maka anak tersebut tidak nyaman dengan penempatan dari orang tuanya. Selanjutnya, ada pemuasan kebutuhan perseorang. Perkawinan yang sah dan terhormat dapat memuaskan keinginan seksual perseorangan. Jadi, hubungan suami istri dibentuk oleh jaringan untuk menggantikan kepuasan hubungan suami istri dan membuahkan hasil seperti kelahiran sang anak. Di sini terbentuklah keluarga yang merupakan tempat persemaian sifat-sifat individu yang khas selaku manusia. Banyak kasus atau pengalaman menunjukkan anak-anak yang tidak dibesarkan oleh orang tuanya sendiri banyak mengalami penderitaan. Selanjutnya, kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial atau keluarga titik beratnya adalah dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai masyarakat melalui peran sosial anggota keluarga, berupa ketidaksetiaan anggota keluarga untuk bergaul dengan orang yang mereka anggap telah melanggar norma-norma masyarakat. William J. Gode, 1983. Dari fungsi kontrol sosial terdapat pula kekacauan keluarga. Yang pertama, ketidaksahan merupakan unit keluarga yang tak lengkap dan dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya. Biasanya terjadi karena perzinahan antara kedua orang tua tersebut. Kedua, pembatalan, perpisahan, perceraian, dan meninggalkan. Di sini terputusnya keluarga disebabkan salah satu atau kedua pasangan tersebut memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban peran sebagai orang tua atau suami istri. Yang ketiga, keluarga selaput kosong. Maksudnya di sini ketiadaan anggota-anggota keluarga tempat tinggal bersama. Meskipun mereka tinggal bersama, tetapi mereka tidak menyapa atau tidak bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Yang keempat, kegagalan peran penting yang tak diinginkan. Di sini merupakan malapetaka keluarga yang mencakup penyakit mental, emosional, atau badaniah yang parah. Dari keluarga inti merupakan ayah, ibu, dan anak dapat juga menjadi keluarga luas karena disadari adanya kebutuhan rasa aman, menghindari kemungkinan bahaya atau desakan dari anggota masyarakat lainnya, maka keluarga berfungsi sebagai pelindung, bukan sebagai kekacauan keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Kamila. Masyarakat. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal kata socius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syirik, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Para ahli seperti Mark Leffer, J. L. Gillen, dan J. P. Gillen bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara, prosedur yang merupakan kebutuhan bersama, sehingga
Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Lebih khususnya, masyarakat disebut pula kesatuan sosial, merupakan ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. 4. Perbedaan individu, keluarga, dan masyarakat. Manusia atau individu, 1. Makhluk yang tidak dapat dipisahkan. 2. Individu merupakan perseorangan. Keluarga. 1. Individu telah mengalami proses sosialisasi kecil. 2. Terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Masyarakat. 1. Kelompok interaksi besar. 2. Terdiri dari anggota yang banyak atau anggota yang lebih dari keluarga. 5. Hubungan individu, keluarga, dan masyarakat. Gambaran mengenai relasi individu dengan lingkungan sosialnya sebagai berikut. A. Relasi individu dengan dirinya merupakan masalah hasil psikologi. Di sini muncul istilah-istilah ego atau aku, ID atau jiwa, dan superego atau wadah dalam jiwa seseorang berisi dorongan primitif dengan sifat temporer yang selalu menghendaki agar segera dipenuhi atau dilaksanakan demi kepuasan. B. Relasi Yang individu selanjutnya dengan yaitu relasi individu dengan keluarga. Individu memiliki relasi mutlak dengan keluarga. Ia dilahirkan dari keluarga, tumbuh dan berkembang untuk kemudian membentuk sendiri keluarga batinnya. Terjadi hubungan dengan ibu, ayah, dan kakak adiknya. Selanjutnya ada relasi individu dengan lembaga. Lembaga diartikan sebagai norma-norma yang berintegrasi di sekitar suatu fungsi masyarakat yang penting. Posisi dan peranan individu dalam lembaga sosial sudah dibakukan berdasarkan moral, adat, atau hukum yang berlaku. Selanjutnya ada relasi individu dengan komunitas. Dalam sosiologi, komunitas diartikan sebagai satuan kebersamaan hidup sejumlah orang banyak yang memiliki ciri-ciri. Pertama, teritorialitas yang terbatas. Kedua, keorganisasian tata kehidupan bersama. Dan yang ketiga, berlakunya nilai-nilai dan orientasi nilai yang kolektif. Lembaga dalam sebuah komunitas dipandang sebagai wahana sosialisasi atau penyebaran nilai-nilai budaya. Selanjutnya ada relasi individu dengan masyarakat. Masyarakat merupakan satuan lingkungan sosial yang bersifat makro. Selanjutnya, aspek keteraturan sosial dan wawasan hidup kolektif bagi individu. Selanjutnya ada relasi individu sebagai nasional. Menurut Ernest Renan, tahun 1823 sampai 1892, nasional adalah suatu jiwa, suatu asas spiritual, suatu solidaritas yang besar yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi. Relasi individu dengan nasional dinyatakan pula dengan posisi serta peranan yang ada pada dirinya. Adapun hubungan lain antara ketiganya yaitu yang pertama, sebagai makhluk yang sosial, seorang individu tidak dapat berdiri sendiri dan saling membutuhkan antara dirinya sendiri dengan individu lainnya untuk mengadakan hubungan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. 2. Untuk menjadi individu yang mandiri, manusia mengalami proses atau pergaulan. Dan yang ketiga, individu proses terhadap budaya. 4. Individu tentang dunia dari suatu kelompok terdekat karena keluarga. Dan yang kelima, individu atau manusia yang saling berinteraksi dan memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam masyarakat. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rena Istiqomah. Selanjutnya yaitu urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke
ke perkotaan atau kota-kota besar dengan tujuan menetap dalam kurun waktu tertentu. Di Indonesia, proses urbanisasi seringkali terjadi pada waktu-waktu tertentu, misalnya setelah Idul Fitri atau ketika melanjutkan studi pendidikan. Adapun tujuan urbanisasi yaitu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan kepuasan batin terhadap cita-cita, mendapatkan pelayanan yang lebih baik, memperoleh pekerjaan dan peluang bisnis, dan keinginan untuk hidup lebih modern. Faktor urbanisasi yaitu yang pertama yaitu dorongan dari desa. Lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja di desa sangat terbatas. Kesuburan tanah yang buruk atau kekeringan merupakan kehidupan yang monoton dan sulit di desa. Upah sarana dan prasarana di pedesaan tidak tersedia atau tidak memadai, dan adanya bencana alam pedesaan yang menghancurkan mata pencaharian masyarakat, misalnya seperti kemarau panjang, wabah penyakit, banjir, dan lain-lain. Yang kedua, dorongan dari kota. Pekerjaan dan lapangan kerja umumnya lebih tinggi daripada di pedesaan. Upah tenaga kerja di perkotaan jauh lebih tinggi, tersedianya berbagai fasilitas yang sangat memadai, seperti contoh fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, pasar, hiburan, dan lainnya. Hidup di kota yang lebih modern menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Adapun dampak dari urbanisasi yaitu dampak positifnya meningkatkan pengetahuan masyarakat pedesaan, menjadikan masyarakat desa lebih modern, meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat perkotaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, menjalin kerjasama yang baik antara masyarakat di satu daerah dengan masyarakat di daerah lain, pemenuhan jumlah pegawai yang dibutuhkan di perkotaan, dan perekonomian bergerak. Selanjutnya, dampak negatif urbanisasi yaitu munculnya masalah perumahan semakin sempit yang tidak memenuhi standar kesehatan, lalu potensi pengangguran di perkotaan terus meningkat, munculnya lokasi pemukiman kumuh yang tidak sehat dan rawan kejahatan, jumlah tenaga kerja usia produktif di pedesaan akan menurun dengan cepat, lalu munculnya masalah kemacetan yang semakin parah, dan semakin banyak sampah di perkotaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.